Baik, selamat malam untuk Ibu dosen kita, dosen muda yang menjadi pakar pendidikan saya hari ini. Selamat malam Ibu Serina Borusnaga. Selamat malam, Nirwana, Ibu Nirwana. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa pakar pendidikan yang saya pilih ini merupakan dosen muda yang mengajar untuk perkuliahan PPKN di jurusan PGSD di Universitas Musa Mus Merauke, Papua, ya Bu ya. Oke. Nah, sebelumnya waktu menghubungi Ibu sudah saya sampaikan apa yang mau kami wawancarakan tentang permasalahan-permasalahan yang umum atau muncul di unit kerja saya, bahkan ada juga di unit kerja teman-teman sekalian. Nah, langsung saja ke topik yang pertama tentang pedagogik mengenai minat belajar siswa. Menurut Ibu Serlina, kira-kira apa yang mempengaruhi minat belajar seorang siswa, Bu? Kalau minat siswa itu bisa kita lihat dari semangat dan kemauannya untuk belajar. Ketika siswa memiliki lingkungan yang baik, pastinya minat belajarnya akan baik juga. Tapi kalau seandainya lingkungan tidak mendukung dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak, pasti akan berpengaruh juga kepada minat dalam belajar. Berarti itu penjelasan Ibu itu sudah menjawab juga tentang faktor yang menjadi rendahnya minat belajar seorang siswa. Tentunya dipengaruhi dengan semangatnya dan lingkungannya. Tadi Ibu jelaskan lingkungan yang tidak semangat atau tidak positif tentunya berdampak negatif juga sama anak itu. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi minat belajarnya itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor internal, bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu berarti kita melihat motivasi anak itu belajar itu dia punya atau keinginan untuk masa depannya itu seperti apa gitu. Dan kalau faktor eksternalnya itu kita bisa lihat dari lingkungan terdekatnya seperti orang tua, saudara, keluarga besar. Bisa juga kita lihat dari lingkungan sosialnya, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keagamaan juga. Begitu. Oke Bu, itu untuk minat belajar siswa. Kita lanjut ke kemampuan baca siswa Bu. Di sini saya ingin mengeksplorasi atau mencari tahu menurut Ibu, apa faktor yang mempengaruhi kemampuan baca seorang siswa? Yang pertama itu dukungan dari orang tua. Biasanya untuk anak mengenal huruf, mengenal kata, dan mengenal kalimat itu berawal dari orang tua. Jadi anak mendapatkan dukungan dari orang tua seperti belajar mengenal huruf akan mempermudah nanti siswanya itu untuk masuk di sekolah. Dan setelah dari orang tua, pastinya yang mempengaruhi anak itu bisa membaca itu adalah guru. Ketika guru mendampingin anak, melihat kekhususan, kekhasan setiap anak dengan metode dan model pembelajaran yang tepat dengan kebutuhan anak, pastinya akan meningkatkan kemampuan baca anak. Baik Bu, itu untuk yang mempengaruhi kemampuan baca anak. Selanjutnya, menurut Ibu, kira-kira apa faktor penyebab adanya siswa yang kurang mampu membaca, khususnya di unit kerja saya tingkat SMP, Bu, masih ada siswa yang belum bisa baca. Menurut Ibu, apa faktor penyebabnya? Yang pertama, semangat belajarnya rendah atau tinggi. Yang kedua, yang pastinya itu orang tua sangat berperan. Kalau di SD, orang tua itu berperan sangat besar. Kalau di SMP, saya dulu pernah membaca itu kalau di SD itu peran orang tua itu hampir 80%. Sedangkan kalau di SMP sekitar 60-70% dan di SMA itu sudah 50
untuk dari orang tua gitu. Jadi kalau di SMP pastinya peran orang tua lebih besar terhadap pendidikan anak. Jadi apa sih faktor yang membuat anak itu sampai SMP belum bisa membaca? Bisa jadi dari faktor keluarga. Contohnya keluarga lebih mengutamakan anak untuk tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah atau menjaga adik, atau bahkan mengajak anak untuk mencari nafkah seperti bertani, berburu, dan lain sebagainya. Jadi ada dua faktor besar yang mempengaruhi kenapa anak itu belum bisa membaca. Yaitu yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah kemauan, keinginan anak untuk belajar. Yang kedua adalah faktor keluarga yang menjadi motivator utama untuk anak bisa membaca. Nah, keluarga memberikan dukungan dengan memberikan waktu, bahkan mungkin les tambahan kepada anak, pastinya anak akan lebih cepat untuk bisa membaca dengan lancar dan baik. Berarti kurangnya berlatih juga di rumah itu karena tidak ada motivasi atau dukungan dari orang tua, jadi anak tersebut mungkin di rumah pun tidak dapat arahan dari orang tua. Iya, tidak dapat dukungan. Ya, itu untuk kemampuan membaca. Kita lanjut hampir bersama dengan penjelasan Ibu tadi untuk soal berikutnya ini tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak dan mengapa ada orang tua yang tidak peduli atau kurang peduli akan pendidikan anaknya. Bagaimana, Bu? Bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan seorang anak dan mengapa orang tua masih ada yang belum terlalu peduli terhadap pendidikan anaknya. Peran orang tua terhadap pendidikan anak itu sangat besar, baik di tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Ada beberapa faktor kenapa orang tua itu tidak dapat atau kurang dalam memberikan dukungan. Yang pastinya yang pertama itu adalah pendidikan orang tua itu sendiri. Kalau orang tua memiliki pendidikan yang baik, pastinya orang tua tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Tapi sebaliknya, ketika orang tua itu memiliki pendidikan yang rendah, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang masih rendah, itu akan sulit memberikan dukungan kepada anak. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka anak itu tidak dapat bertumbuh, tidak dapat berkembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan standar pendidikan di usianya atau di tingkatan kelasnya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Ketiga topik tadi kita udah berfokus pada orang tua, anak, dan pentingnya pendidikan. Untuk 3 topik berikutnya kita lebih ke model pembelajaran atau pembelajaran di sekolah, Bu. Seperti yang mau saya tanyakan, menurut Ibu, bagaimana peran atau bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran di kelas, penggunaan model pembelajaran saat pembelajaran? Sangat besar pengaruh model, metode pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar itu sangat besar. Ketika guru menggunakan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan topik, dengan kondisi anak, maka tidak akan ada benang merah, tidak akan ada jembatan untuk mentransfer ilmu. Jadi guru harus bijak melihat menggunakan metode pembelajaran. Makanya dalam setiap proses pembelajaran, guru harus memiliki evaluasi apakah metode yang digunakan itu sudah tepat atau enggak. Apakah mungkin di kelas A model dan metode itu tepat, tapi belum tentu di kelas B model dan metode yang digunakan dalam pembelajaran itu tepat. Jadi di sini dibutuhkan
kebijaksanaan, dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni untuk melihat kondisi anak dan kebutuhan anak. Jadi model pembelajaran itu sangat penting mendukung proses pembelajaran. Baik Bu, tadi Ibu katakan penggunaan model pembelajaran juga harus melihat karakter anak gitu Bu, kesukaan anak itu bagaimana, membacakah, melihatkah, berhitungkah, atau bagaimanakah, seperti itu ya Bu. Apakah mungkin atau apakah menjadi salah satu faktor guru tidak menggunakan model pembelajaran itu karena malas membeda-bedakan karakter anaknya? Faktor ini Bisa jadi ya Bu. Bisa jadi guru itu tidak kreatif, guru itu tidak mau memperbaharui, meningkatkan kompetensinya, kreasinya pada saat proses pembelajaran. Baik Bu, kita melanjutkan pertanyaan saya tadi, kira-kira selain guru itu tidak sanggup untuk menggunakan model pembelajaran itu, apakah ada lagi penyebab-penyebab yang lain menurut Ibu? Pastinya selain faktor dari guru tersebut, guru itu harus mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun dari organisasi sekolah, terutama kepada organisasi sekolah yang benar-benar tahu bagaimana kemampuan, bagaimana kondisi si guru. Bisa saja sekolah memberikan pelatihan, fasilitas, pendampingan, dan lain sebagainya, sehingga ketika guru itu kualitasnya atau kreasinya atau motivasinya menurun, sekolah harus memberikan fasilitas dukungan yang tadi yang saya katakan seperti pelatihan, pendampingan, dan lain sebagainya. Mungkin sarana prasarana sehingga guru itu tidak lagi terhambat, biayanya mahal, biayanya tidak terjangkau, saya tidak bisa menggunakan model atau media pembelajaran itu. Dan yang pastinya pemerintah juga sangat berperan terhadap kualitas guru-guru yang ada di Indonesia. Terkhusus ini guru-guru yang ada di daerah, bahkan di pedalaman. Jadi pemerintah harus merangkul sekolah, merangkul guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih untuk tentang model pembelajaran tadi Bu. Kita lanjut ke penerapan HOTS, pembelajaran HOTS. Menurut Ibu, bagaimana penerapan pembelajaran HOTS di sekolah? Penerapan pembelajaran HOTS dalam pembuatan soal di sekolah itu sangat penting. Karena melalui tingkatan-tingkatannya kita bisa melihat kreativitas, cara berpikir siswa, kekritisan siswa, itu bisa kita lihat. Tapi dalam nyatanya itu masih banyak guru yang tidak mengetahui apa itu HOTS, bagaimana cara menerapkannya. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor dari kurangnya sosialisasi dari sekolah. Jadi ketika sekolah itu mau menerapkan standar dengan cara melakukan penilaian, pembuatan soal, itu harus memberikan dukungan kepada guru, pelatihan, evaluasi, pendampingan, sehingga soal-soal yang menjadi alat ukur guru, alat ukur sekolah untuk melihat keberhasilan belajar bisa tercapai. Kalau di sekolah-sekolah yang di kota, mungkin ada beberapa yang sudah berhasil. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah? Terkhusus di daerah yang sangat jauh dari kota. Pastinya itu pembelajaran yang berbasis HOTS itu belum dapat dilakukan dengan maksimal. Oke, itu untuk HOTS ya Bu. Yang saya tangkap tadi langsung menjawab juga untuk penyebab adanya guru yang belum menggunakan pembelajaran HOTS karena
ada bahkan guru itu sendiri tidak tahu apa itu pembelajaran host seperti itu ya. Dan juga dipengaruhi dari letak sekolah atau latar belakang sekolah tersebut. Mungkin kalau dia di daerah kota yang udah lebih maju, lebih berkembang, mungkin dapat menerapkan pembelajaran host ini. Sedangkan di daerah pedalaman atau yang jauh dari kota sulit untuk menerapkannya, begitu ya Bu? Iya, benar. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke topik yang terakhir ya Bu, tentang penggunaan ICT. Menurut Ibu ya sebagai dosen muda, apa manfaat penggunaan ICT pada saat pembelajaran di era milenial seperti sekarang? Pasti sangat berperan baik, apalagi ketika ICT itu digunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jurusan, sesuai dengan materi pembelajaran. Sehingga ketika guru atau pengajar memiliki pengetahuan, memiliki modal untuk menerapkan ICT itu pastinya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil belajar yang lebih baik, karena dengan kita menggunakan ICT itu akan memberikan pengetahuan yang lebih dibandingkan ketika pembelajaran itu hanya dilakukan dengan cara ceramah. Pasti lebih menarik yang menggunakan media-media informatika, media-media yang audiovisual atau media yang mengeluarkan suara yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa didengar, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh pengajar atau guru. Baik Bu, dengan begitu banyaknya manfaat penggunaan ICT sebagai media dalam pembelajaran, kira-kira menurut Ibu apa faktor penyebab masih ada guru yang belum menggunakan ICT dalam pembelajarannya? Yang pertama adalah cara berpikir si guru. Apalagi guru-guru yang sudah senior, yang menganggap bahwa itu kami nggak mungkin belajar lagi gitu. Dia memiliki pemikiran yang tertutup bahwa ya digunakan oleh orang muda gitu. Jadi faktor utama itu adalah guru itu mau belajar apa enggak. Yang kedua, yang pastinya dukungan dari organisasi, dukungan dari sekolah memberikan fasilitas seperti membeli laptop, memberikan jaringan yang baik, sehingga guru mudah untuk mengakses internet untuk belajar secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu sosialisasi, pendampingan, pelatihan tentang penggunaan aplikasi, situs yang ada di internet untuk dapat dalam proses pembelajaran. Oke Bu, sangat-sangat memuaskan, atau saya sangat-sangat terinspirasi, membuka wawasan saya tentang mengeksplor penyebab-penyebab masalah yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Oke Bu, tadi merupakan pertanyaan terakhir saya untuk wawancara kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, di mana kita tahu perbedaan dari Sumatera Utara ke Papua 2 jam. Jadi kami di sini masih jam 9, Ibu di sana jam 11 malam. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Semoga Ibu Sherlina dan keluarga sehat selalu, murah rezeki. Semoga dapat mewujudkan impiannya untuk memajukan pendidikan Indonesia juga. Terima kasih Ibu Nirwana, bergerak di Barat Indonesia, dan kami di sini bergerak untuk pendidikan dari Timur Indonesia. Amin. Terima kasih banyak ya Bu.